Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nayaka Imaduddin Abdussalam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Magelang. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya mengenai penerapan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, pendidikan dan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara secara terpisah membedakan pengertian pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan budi pekerti, kecerdasan, dan kemampuan jasmani siswa atau murid yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan pendidikan dari pendidikan itu sendiri agar anak dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri, yaitu proses memberikan ilmu yang berguna untuk perkembangan, kecerdasan, dan keterampilan. Perasaan selama melaksanakan perubahan di kelas. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya merasa tegas. Sebelum mempelajari mengenai modul ini, saya ketahui tentang diri saya bahwa murid itu sama, fokus utama pada hasil akademik. Peran guru sebagai pemberi informasi, disiplin ketat menghasilkan pembelajaran yang efektif, standar kurikulum yang seragam, ujian sebagai ukuran utama kesuksesan. Pembelajaran terjadi di dalam kelas saja, murid sebagai objek pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari tentang modul ini, saya menjadi antusias dan merasa tergerak dan ingin menggerakkan setelah mempelajari modul ini. Saya meyakini bahwa semua murid itu memiliki keistimewaan dan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini berarti sebagai seorang guru, kita harus bisa menuntun murid agar mereka menemukan bakatnya dan bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan penuh kesabaran. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan tentunya berani. Praktek baik yang saya akan bagi yaitu di dalam aksi nyata saya, yaitu tahap pertama saya melaksanakan perencanaan. Di dalam perencanaan ini saya menyusun modul di mana setelah modul ini saya buat akan saya konsultasikan sebelum saya melaksanakan perubahan di dalam kelas, yaitu dengan Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Magelang, dan nantinya akan mendapatkan berbagai praktik baik dari Ibu Kepala Sekolah yang tentunya akan berguna di dalam pembelajaran saya, yang berguna bagi murid. Yang kedua, saya dalam pelaksanaan, yaitu di dalam pembelajaran saya itu saya membagi anak itu di dalam gaya belajar dalam masing-masing di dalam pembelajaran. Ada 3 gaya belajar. Yang pertama, pembelajaran kinestetis atau gaya kinestetis, gaya auditori, dan gaya visual, atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Kemudian pada tahap ini mereka melaksanakan diskusi dengan teman-teman yang tentunya gaya belajarnya sama. Nah, sebelum diskusi mereka ini menentukan gaya belajar kita dengan diberikan angket. Nah,
setelah membuat angket, kemudian anak-anak itu kita bagi di dalam kelompok untuk berdiskusi. Kemudian setelah mereka berdiskusi, mereka mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas yang tentunya sesuai dengan bakat-bakat mereka. Dalam hal ini di dalam pembelajaran saya mengambil materi karena saya mengajar di dalam pendidikan Pancasila, mengambil materi berkaitan dengan kebinekaan Indonesia, di mana untuk kelompok kinestetis mereka sosiodrama, untuk kelompok auditori yaitu mereka membuat puisi, dan untuk kelompok visual mereka membuat poster sesuai dengan keinginan mereka, dan saya tidak melaksanakan paksaan agar mereka memiliki kepemimpinan di dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah selesai presentasi, saya laksanakan penguatan. Setelah itu saya laksanakan refleksi pembelajaran. Dari apa yang aksi nyata saya, testimoni yang pertama dari Bu Raisa Fitri dari Mapel Pendidikan Agama Islam di kelas 7 mengatakan, saya merasa sangat terinspirasi dengan pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nayaka. Mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantoro, beliau mampu menghidupkan semangat belajar siswa dengan menempatkan mereka sebagai pusat pembelajaran. Metode yang diterapkan tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Kemudian testimoni dari Ibu Nela Hidayah, guru agama Islam di kelas 9, mengatakan Pak Nayaka selalu mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Beliau menekankan pentingnya ingarso sung tulodo, atau di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam setiap sesi kelas yang beliau pimpin. Itu testimoni dari beberapa rekan guru. Demikian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih, salam dan bahagia.